Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Apa sih zina itu? Ya, perlu diketahui bahwa zina merupakan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Ya, seperti pengertian tersebut bisa disimpulkan, zina itu perbuatan seorang manusia yang sudah balik atau sudah berumur, di mana balik ini ditandai dengan jika seorang laki-laki itu sudah bermimpi basah dan perempuan sudah datang menstruasi. Itu ciri-ciri manusia yang dikatakan balik. Nah, perbuatan zina ini dilakukan oleh manusia balik itu, yaitu antara laki-laki dan perempuan, melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun tanpa adanya ikatan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Tentu saja sudah jelas, perbuatan zina ini itu hukumnya haram. Apabila dilakukan mendapat dosa, apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Sebelum melakukan hubungan zina, tentu saja Allah sudah melarang dengan jelas manusia untuk menjauhi perbuatan zina sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu sesekali mendekati zina, karena zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Lalu, apa sih hukuman bagi pelaku zina? Ya, hukuman bagi pezina ialah dibagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Yang pertama, zina muhsan, yaitu di mana pelaku zina yang sudah berkeluarga, contohnya seorang lelaki yang sudah memiliki istri namun melakukan hubungan badan dengan wanita lain selain istrinya, maka hukuman yang akan ia dapatkan adalah rajam atau dilempari batu hingga mati dengan badan dikubur di dalam tanah hingga leher. Kemudian yang kedua yaitu zina ghairu muhsan, di mana pelaku zinanya yaitu yang belum menikah. Contohnya, jika ada pemuda-pemudi yang belum menikah namun melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri, maka hukuman yang akan ia dapat ialah didera atau dicambuk dengan cambuk sebanyak 100 kali disaksikan oleh orang-orang banyak. Jadi hukuman ini tuh harus dilihat oleh orang banyak. Misalkan saja seluruh warga masyarakat di lingkungan sekitar itu harus menyaksikan ketika proses hukuman pemuda-pemudi ini dilaksanakan. Setelah dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian pasangan pemuda-pemudi ini harus diasingkan dari desa tersebut. Lalu, apa sih dampak yang akan timbul jika kita melakukan zina? Baiklah, yang pertama dampak yang akan timbul ialah dampak ketika di dunia atau dampak yang akan ditanggung di dunia. Yang pertama ada menghilangkan kewibawaan. Jadi wibawa seseorang itu akan hilang jika melakukan zina. Wibawa sendiri itu dapat diartikan sebagai pembawaan atau tingkat kepercayaan diri yang semakin meredup. Jadi wibawa seseorang ini akan meredup bahkan menghilang. Jika dilihat secara real, pelaku pezina ini akan terlihat loyo, lesu, letih, tidak ada rasa semangat sama sekali di dalam dirinya. Kemudian yang kedua yaitu menyebabkan kefakiran. Pelaku zina akan menjadi fakir. Dia akan kehilangan hartanya harta bendanya, dikarenakan tentu saja melakukan hubungan zina akan mengeluarkan duit, bukan? Akan mengeluarkan biaya, di mana jika seorang lelaki menyewa perempuan sewaan gitu untuk melakukan hubungan badan, atau tidak jika dikatakan
wanita ini bukan wanita yang dibeli, melainkan wanita yang sukarela. Maka kondisinya mereka akan semakin sulit rezekinya, semakin sempit rezekinya, semakin susah untuk mendapatkan rezeki dan uang, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memperpendek umur. Memperpendek umur yang dimaksud bisa jadi yang awalnya umurnya sekitaran 50 tahun bisa menjadi 40 tahun atau lebih pendek lagi. Itu dikarenakan ketika kita melakukan hubungan badan antara laki-laki atau perempuan, syaraf-syaraf kita itu akan terputus. Contohnya aja ketika kita melihat tubuh lawan jenis yang bukan mahram ya, secara tidak langsung otak itu akan terangsang, kemudian syaraf-syaraf yang ada di otak itu akan terputus. Selanjutnya adalah dampak yang akan ditanggung di akhirat. Yang pertama, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu saja, siapa sih yang akan direstui jika melakukan hubungan badan antara suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan anjuran atau syariat Islam? Udah jelas hukumnya haram. Allah sudah melarang dengan jelas, bahkan sampai mengeluarkan larangan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Jika manusia melanggar, tentu saja Allah akan murka karena sudah melampaui batas. Lalu yang kedua, mendapatkan hisab yang buruk. Jadi di mana ketika pezina ini meninggal, lalu di akhirat ketika amal ibadahnya ditimbang, hisab dia akan buruk. Sangat banyak dosa-dosanya sehingga timbangan amal ibadahnya yang baik bisa saja lebih rendah dibandingkan timbangan yang dosa-dosanya yang lebih berat itu. Ketiga, mendapat siksa yang pedih. Ya, tentu saja pelaku pezina ini sudah diwanti-wanti akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Selain dampak yang akan didapatkan, akan timbul juga akibat dari perbuatan zina itu sendiri. Ya, akibat yang akan timbul jika berbuat zina ada 6. Yang pertama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kedua, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Ketiga, garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Jadi ketika pezina melakukan hubungan badan, kemudian si perempuannya hamil, maka nasab si anak ini tidak jelas ayahnya siapa, karena bisa jadi pelaku zina tidak hanya melakukan zina kepada satu lelaki itu saja, mungkin saja masih ada lelaki yang lain, sehingga nasab sang anak tidak jelas. Nasab anak tidak jelas, tidak tahu siapa ayah kandungnya, sehingga ketika dia dewasa, apabila sang anak ini perempuan, dia tidak ada wali untuk menikahkan anak kelak. Kemudian yang keempat, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Ya, bisa dibilang seperti penjelasan tadi, si anak perempuan tidak bisa diwalikan oleh ayahnya karena tidak tahu ayahnya siapa. Alhasil sang anak akan diserahkan kepada wali yang lain. Lalu yang kelima, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Ya, jika anaknya laki-laki, sang anak laki-laki ini tidak berhak meminta harta warisan ayahnya apabila ayahnya sudah meninggal dunia. Begitu pula perempuan juga. Yang terakhir itu, yang keenam, apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Mari menjadi lebih baik dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bagaimana sih caranya? Tentu saja mudah. Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Hindari pergaulan yang toksik, pergaulan yang dapat merugikan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat yang berbau maksiat ya tentunya. Kemudian selanjutnya,
memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya aja mengembangkan minat dan bakat kalian. Lalu yang ketujuh, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita melakukan kesalahan, kita banyak-banyak meminta doa, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah sehingga terhindar dari maksiat. Jadi kita minta perlindungan dari Allah ya. Kemudian yang terakhir yaitu berpuasa sebagai perisai nafsu. Nah, apabila nafsu kalian sudah memuncak atau keluar lah ya ibaratkannya, usahakan puasa, karena puasa bisa menjadi perisai kalian, bisa menjadi pelindung kalian agar nafsu kalian itu meredah seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.